Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Ifada dengan NIM 220222253. Ruangan reguler A kelas 7. Adapun kesimpulan materi makalah pertama sampai terakhir, yang pertama pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sumber ajaran Islam. Kebangkitan Islam selalu dinanti di seluruh belahan dunia. Indonesia sebagai satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi salah satu titik harapan itu. Adapun sebab-sebab kemundurannya, penyalahgunaan dan perebutan kekuasaan, kerja secara paksa dan ketidakadilan. Perlunya pemurnian dan pembaharuan karena pembaharuan Islam adalah gerakan dan pikiran untuk menyesuaikan paham-paham agama Islam dengan perkembangan baru yang muncul akibat pengetahuan dan teknologi modern. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Upaya pembaharuan dipelopori antara lain oleh Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha dengan masing-masing gagasan pemikiran tentang pendidikan. Kesimpulan materi makalah kedua, dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Terdapat 5 teori masuknya Islam di Indonesia yang mengungkapkan tentang asal mula Islam berkembang di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori Cina, dan teori maritim. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Proses perkembangan Islam di Nusantara. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Agama Islam masuk di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, budaya, dan dakwah. Corak Islam di Nusantara, masa kesultanan, masa penjajahan, dan gerakan dan organisasi Islam. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa ke timur adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geografi dan navigasi, serta politik merkantilisme. Kesimpulan materi makalah ketiga, matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Cita-cita Muhammadiyah yaitu ingin supaya umat Islam menjadi umat yang maju dan semangat berkemajuan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi, ya. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Kesimpulan materi makalah 4, kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian, gerakan pembaharuan, disebut hakikat tajdid, gerakan dakwah atau disebut dengan haraka ad-dahwah. Muhammadiyah adalah organisasi persyarikatan yang merupakan gerakan Islam bercita-cita bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar amal usaha Muhammadiyah, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah, dan hidup manusia bermasyarakat. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman. Sifat Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan bersifat adil serta kolektif
ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Kesimpulan materi makalah kelima, Mukadimah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Mukadimah anggaran dasar adalah ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Identitas dan asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah terdiri dari anggota biasa adalah warga negara Indonesia beragama Islam. Anggota luar biasa adalah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Anggota kehormatan adalah perkumpulan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah. Adapun keorganisasian Muhammadiyah juga terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang terdapat susunan dan penetapan organisasi. Kesimpulan materi makalah keenam. Kesimpulan materi makalah keenam, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Tajdid memiliki arti pembaharuan, modernisasi, restorasi, sedangkan tajrid berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, dan pengambil alihan. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. 1. Model-model tajdid. Secara garis besar, prinsip dasar pembaharuan Islam termasuk Muhammadiyah setidaknya terdapat 2 unsur yang saling berkaitan. Model-model tajrid dalam bidang kepercayaan dan ibadah. Model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, dan adapun makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Berdasarkan model gerakan keagamaan Muhammadiyah, gerakan-gerakan tersebut memiliki makna seperti Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Pada perkembangan gerakan Muhammadiyah saat ini secara fisik dan kuantitatif sudah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Kesimpulan materi makalah 7, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, nilai-nilai dan ajaran sosial nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah dalam masalah sosial. Muhammadiyah mengambil surat Al-Ma'un dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan manusia dalam makna yang lebih luas. Al-Ma'un dimaknai dengan membantu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan oleh orang lain. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Tujuan dakwah Muhammadiyah ialah meningkatkan kualitas atau taraf hidup manusia. Segala amal usaha Muhammadiyah digerakkan untuk tujuan tersebut. Dengan gerakan inilah mendorong inspirasi untuk warga Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di berbagai bidang dan berbagai macam cara. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Bentuk dan model gerakan sosial yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang kaderisasi. Adapun revitalisasi Gersos Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan suatu bentuk, proses atau cara dan perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya berdaya. Kesimpulan materi makalah
Kedelapan, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mufti Ali ialah ketika ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda sehingga Muhammadiyah melopori pembaharuan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dengan pendidikan Islam. Adapun cita-cita pendidikan Muhammadiyah, cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah konsekuen untuk mencetak elit muslim terdidik lewat jalur pendidikan. Pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah, pemikiran atau ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan. Tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah, masalah kualitas pendidikan, permasalahan profesionalisme, masa kebudayaan, masa strategi pembelajaran, masalah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan Muhammadiyah selalu merespon perkembangan zaman. Kesimpulan materi makalah 9. Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan setara. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tugas dan peran sederhana ini, Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, dan organisasi wanita, dan lain sebagainya. Kesimpulan materi makalah 10. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, Muhammadiyah memiliki jaringan pendidikan yang luas melalui sekolah-sekolah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Muhammadiyah dan kelas menengah. Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan kelas menengah di Indonesia. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Gerakan ekonomi Muhammadiyah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pergerakan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Model gerakan ekonomi Muhammadiyah mencakup beberapa aspek utama yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi. Kesimpulan materi makalah 11. Kita mengandung garis strategi perjuangan yang merupakan aspek atau unsur dari ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui dengan memberikan pencerahan dan melakukan gerakan pencerdasan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Bentuk dan model organisasi Muhammadiyah yaitu bersifat
impersonal atau institusional, bukan sekedar himpunan orang perorangan yang bersifat kelembagaan. Keunggulan Muhammadiyah terletak pada gerakan melalui organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.